Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini, halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini saya ingin membuat satu video tentang khusus koin perak Belanda yang Willem III, khusus dan seriannya karena saya sudah cukup lengkap secara seriannya. Oke teman-teman, kita mulai saja dari yang pertama. Willem III ini koin perak semua, mulai menjabat tahun 1849. Ini koin pertamanya dia tahun 1849 sampai dengan tahun 1892 yang digantikan oleh anaknya yaitu Wilhelmina. Nah, pecahan uang koin Willem III perak itu terdiri dari yang paling kecil 5 sen. Yang ini teman-teman. Ntar saya lebih baik zoom saja sepertinya. Oke, sangat-sangat kecil ya teman-teman. Sangat-sangat kecil. Ini adalah koin pecahan terkecil 5 sen. Gedenya sama kuku jempol saya. Ya. Ini koin ini juga perak, hanya kandungan peraknya lebih sedikit, yaitu 0,64 kalau nggak salah. Kemudian 10 sen, sama masih segede kuku saya, lebih gede sedikit. Ini adalah 10 sen tahun 1890. Ini kebetulan tahun akhir 10 sennya. Ya. Karena dia banyak, maksudnya tahun menjabatnya panjang, maka koinnya masih cukup banyak. Kemudian 25 sen, nah ini sudah mulai agak besar, lebih besar dari kuku saya. Ini 25 sen ya teman-teman. Nah, untuk 3 koin ini yang kecil-kecil 5, 10, 25 sen, ini kadar peraknya 0,64. Lalu kemudian kita moving on ke yang lebih besar teman-teman. Nah, ini kalau koin itu memang sinarnya mantul-mantul seperti ini ya. Yaitu tadi ini 5 sen, 10 sen, 25 sen. Kemudian ini adalah yang setengah gulden atau 50 sennya. Setengah gulden tapi ditulisnya ya teman-teman. Setengah gulden. Ya. Jadi karena koin-koin ini paling banyak, jadi paling mudah dikoleksi menurut saya. Jika teman-teman mau mengkoleksi serian, yaitu dari 5 sen, 10 sen, setengah gulden, 1 gulden, 1 guldennya juga banyak sekali teman-teman. Terus 2,5 gulden masih banyak. Maksud saya banyak adalah dengan harga yang terjangkau ya teman-teman, bukan harga yang super-super bagaimana ya. Iya, harganya. Oke, bobot perak sendiri nanti saya akan jelaskan kemudian. Jadi pecahan terkecil 5 sen, pecahan terbesar 2,5 gulden, 5, 10, 25, setengah gulden, 1 gulden, dan 2,5 gulden. Selesai, situ saja. Jadi cuman ada 6 varian ya teman-teman. Cuman ada 6 varian. Ini 1 guldennya tadi saya sudah tunjukkan. Oke. Nah ini jadi saya bolak-balik ya teman-teman, keadaannya bolak dan baliknya. Nah ini yang 2,5 guldennya. Ini bobotnya 25 gram perak dengan kadar kemurnian peraknya 9,4, 942 ya, 94% lah, anggaplah seperti itu. Jadi mendekati perak murni. Maka jika kita mau menghargai, anggaplah ini perak murni ya teman-teman, mulai setengah, 1 sama 2,5 itu kita anggap dengan perak murni, maka dia sesuai bobot mulai dari yang setengah ini ya. Jadi kalau yang kecil kita tidak lihat dulu, mulai kita ambil yang setengah, 1 dan 2,5, itu lebih mudah
ngitung bobotnya. Yang setengah itu ya timbangan saya lupa. Yang setengah itu 5 gram teman-teman. Sebentar saya tak ambil timbangan. Oke teman-teman, kita akan timbang. Oke baiklah, ini timbang semuanya aja, cuman kita mulai dulu dari yang setengah gulden, 1 gulden ya teman-teman, biar tahu perkiraan bobot dan segala macam. Ini timbangannya. Kita menggunakan satuan berat gram ya. Kita mulai dari yang koin setengah gulden teman-teman ya, ini setengah gulden, kondisinya masih seperti ini ya, 4,96 gram atau sekitar 5 gram ya teman-teman, karena mungkin dia sudah tua, dia kikis dan aus. Oke, kemudian kita tambahkan yang setengah gulden lagi ya, kalau misalkan 2, nah itu beratnya 9,98 gram atau sekitar 10 gram jika dibulatkan, karena bedanya cuma 0,02 gram ya. Jadi gampang sekali kalau koin Belanda ini yang setengah gulden itu 5 gram perak ya. Kemudian kita mulai dengan yang 1 gulden ya. 1 gulden ini harusnya 10 gram bobotnya teman-teman ya. 9,85 teman-teman, 9,85 ya teman-teman, hampir rata-rata segitu. Jadi kalau 1 biji, kemudian kita timbang lagi, ini 1 gulden lagi. Ini sudah agak aus ya teman-teman koinnya, kondisinya seperti ini. Dia menjadi 19,54 gram, 19,5 gram, sudah terkikis sedikit. 3 biji 30 gram harusnya ya, 29,6. 4 biji 3916. Wah beda 1 gram ini sudah ya, mungkin karena koinnya kikis. Ini harusnya 50 gram, cuman tinggal 49 gram. Tapi anyway ya, kira-kira bobot per bijinya itu 10 gram. Nah yang ini kurang cukup jauh teman-teman, mungkin dia karena sudah korosif ya teman-teman, dia sudah korosif. Ini koin perak asli, cuman patinanya saja saya dapat dari lelangan Pak Incu, cuman sangat kuning ya teman-teman, sangat merah. Semoga bukan tembaga ini. Oke, yang asli anyway perak itu selalu, kalau yang untuk 1 guldennya di 10 gram ya teman-teman, 9,89. Kebetulan saya nggak punya yang mantep ini karena kondisinya aus semua. Itu 9,85 ya, rata-rata di situ. Tapi ya ini sudah termasuk timbangan yang mantap lah teman-teman untuk 1 guldennya untuk 1 guldennya, untuk mendekati 10 gram 9,73, ini lebih rendah. Oke, anyway kita mulai lagi. Nah sekarang yang 2,5 gulden itu harusnya 25 gram teman-teman. Jadi ya 2495 ya, 2,5 gulden, sorry, bukan 25 gulden, 2,5 gulden ya teman-teman. Kita coba saja, timbangannya harusnya mantap 2477 ya. Ini mungkin karena sudah kikis ya teman-teman, karena dipakai cukup lama, cuman ini koin asli. Nah, sekarang kita ada beberapa biji, 4 biji. Nah ini kenapa ada satu yang dindingnya sudah rimnya ini sudah kikis sekali ini teman-teman, rimnya sudah kikis sekali ya. Ini mungkin ringan ya tuh, cuma 214 teman-teman, karena sudah cukup kikis. Nah kalau yang masih bagus kondisinya seperti ini teman-teman, nah, dia rimnya masih tajam ya. Kalau yang ini tumpul, saya punya yang kebetulan tumpul, ini 2 biji, ini juga tumpul ya, seperti sudah digosok ini teman-teman, seperti sudah digosok ya, karena memang kondisinya kondisi sudah dadas dan sudah digosok.
Ini juga enggak sampai 25 gram sepertinya ya, 24,3, kurangnya hampir 1 gram ya teman-teman. Tapi kalau yang ini banyak yang mantap ini. Cuman ya itu masih kategori koin asli perak ya, karena mendekati sekali. Kalau yang bukan perak nanti saya cari kalau ketemu yang bukan perak, itu bobotnya jauh banget teman-teman, selisihnya jauh karena bahannya tembaga ya. Oke, anyway ya begitulah, tadi saya cuman mau menunjukkan bahwa untuk koin yang Willem 3 ini seriannya seperti itu, dari yang terkecil sampai yang kemudian paling besar, dan gampang sekali diciri, yaitu bobotnya ya, mulai dari yang setengah gram itu cuman setengah gulden itu cuman 5 gram, terus yang 1 gulden 10 gram, dan seterusnya 2,5 guldennya adalah 25 gram. Nah sekarang kita coba yang kecil-kecil ya teman-teman. Ini yang 25 sen. Ini harusnya kan kalau misalkan setengahnya dari yang setengah gulden, 25 sen kan separohnya setengah gulden ya teman-teman. Setengah gulden atau 50 sen ini harusnya separohnya, tapi bobotnya tidak teman-teman, bobotnya lebih. Maka kalau enggak nanti kecil sekali ya, bobotnya bukan 2,5 gram tapi 3,32 gram ya. Ada yang bilang 3,4 gram sih kalau secara di literasi tulisan, cuman ya itu dia kikis tadi ya. Ini saya kebetulan punya 2, kita coba ya, 3,4 gram ya. Mungkin karena ini koinnya kecil jadi variasi kikisnya ini cuma 3,3, ini tadi 3,4 ya. Variasi kikisnya beda teman-teman tuh. Ya yang ini mungkin masih lebih detail, brewoknya masih kelihatan, jadi mungkin dia lebih bobotnya lebih mantap ya. Oke, tadi yang 25 sen adalah 3,4 gram secara diliterasi. Kemudian ini yang 10 sen, wah susah banget ya. Ya ini orang-orang zaman dulu bawa koin kecil-kecil seperti ini susah. Makanya dengan bobotnya yang lebih berat, dia diberikan kadar perak yang lebih rendah begitu. Itu 1,38 gram teman-teman ya, 1,4 gram kecil banget ya teman-teman. 1,36 gram ya, nih. Yang 10 sen teman-teman, yang 10 sen ya, 1 gram, karena yang 10 sen bukan separuh dari 25 sen kan, masih lebih rendah lagi ya, tidak persis separuhnya. Nah kemudian ini yang 5 sen, mumpung di sini saya jejer juga, wah itu lebih kecil lagi. Itu dia teman-teman ya, 5 sen ya. Tuh 5 sennya kebetulan saya punya detail. Kemudian kita timbang yang 5 sen ya. Rata-rata sih saya nggak nimbang ini ya, setengah gram teman-teman, 0,68 gram, 0,7 kita anggap ya. Itu dia 0,7 gram, nggak sampai segram ini bobotnya. Kita coba satunya juga sama 0,67 ya. Jadi untuk yang 5 sen ini bobotnya beratnya hanya setengah gram, setengah gram lah, 0,67 ya teman-teman, 5 sen ya. Untuk harganya kemudian kita yang biar mudah ya, terus biar paling mudah itu ini yang 1 gulden karena 10 gram ya teman-teman. Kalau segram perak harganya 15.000 ya, itu harga ini satu koin ini 10 gram kita anggap perak murni saja berarti 150.000. Nah tinggal nanti dari detailnya, misalkan ini yang ini ya kan sudah butak, sudah dedas gitu loh, sudah dicuci, sudah mengkilat-kilat ya, dia mungkin ada yang suka juga, bukan nggak ada yang suka sebagai koin sudah dibersihkan kan, nggak repot nih. Kalau kayak gini nih patina, ada ini ada keraknya juga, orang malas gitu loh teman-teman. Seringkali mau yang sudah dibersihkan, ada juga, tapi tergantung customer ya teman-teman. Jangan nanti koin-koin yang
teman-teman sudah pegang jadi pada rusak. Itu saya contohkan udah di video-video saya sebelumnya. Untuk nyuci itu jangan ya. Oke. Ya, ini saya pengen bikin 2 versi bahasa untuk koin ini khusus film 3 ya, karena banyak sekali variannya ya. Ini banyak. Kalau yang setengah golden saya banyak, yang patina saya lebih seneng yang hitam-hitam gini, lebih berkarakter menurut saya. Kalau kolektor belum tentu suka, belum tentu semua kolektor suka, cuman ini sangat berkarakter. Bewoknya segala masih kelihatan bagus. Ini juga ini yang agak dadas ini teman-teman, ini yang agak dadas. Ntar saya carikan yang patinanya bagus. Nah ini patinanya bagus ya, bukan patina ya, gosong mungkin ini teman-teman. Nah itu dia, ini cukup bagus. Ini coba saya cuci, kerak ternyata nggak hilang. Tuh, uraian rambutnya masih cukup jelas ya, karena mungkin karena hitam-hitam juga. Oke, ini baik. Nah, itulah teman-teman, saya kalau bikin koin tadi untuk film 3-nya. Ini film 3 juga ada satu spesial, yaitu yang nanti akan saya bahas bareng dengan film 2 ya. Jadi koin-koin ini ya, tadi kalau yang tadi 1 gulden 10 gram, kalau yang ini 25 gram juga kan sudah berpatokan. Kalau kali 15.000 itu 375.000, gampang toh ya. Jadi kalau kita megang intrinsik atau kita megang perak ini 1 ons nih, misalkan nih 1 ons itu berarti 25 gram ya, 25 gram 4 biji, 1 ons atau 100 gram ya. 100 gram kali 15.000, 1,5 juta, gampang sekali teman-teman ya. Dan pada saat kita ini ya itu dia apa namanya, kita ada nilai peraknya. Misalkan ini bukan dianggap nilai antik ya, jadi kita ada nilai peraknya, karena ya bukan antik sih, antik ini kan tahun 1869 ya teman-teman, sudah cukup lama sekali ya. Bentar saya ambilkan kertasnya. Penyung ya toh, secara nilai ya toh 2,5 gulden ya, 5 gulden kalau 2 biji, kemudian dia 4 biji. Maaf ya, ini jadi kayak pelajaran anak TK, nggak apa-apa sekalian kalau anaknya jenengan kalian ada yang mau belajar ya toh. 2,5 gulden, 2,5 gulden dia menjadi 10 gulden dah teman-teman. Nah pada tahun yang berbeda, kemudian setelah tanda kutip katanya modernisasi, ini tahun berapa ya teman-teman, ini tahun 90-an sepertinya ya. Ini oh ini tahun 68 malah, 100 tahun setelahnya ya, pas tadi ada 68-nya ya teman-teman. Nah setelah maaf, jadi setelah 100 tahun dia menjadi ini kertas ya. 68 itu pun kalau nggak salah eranya Ratu Juliana, dan sudah lepas yang koin perak lagi, jadi sudah menjadi uang kertas ini. Nah jangan salah paham ya teman-teman, saya lebih suka uang kertas. Saya adalah favorit banknote kolektor. Saya mainan perak itu jarang sekali, makanya ini baru. Cuman sekalian saya ada uang peraknya, jadi saya jelasin ya teman-teman, kenapa kalau kertas itu satu warna-warni. Nah teman-teman ya, saya nggak terlalu mikir yang harus kondisi prima dan segala macam ya teman-teman, saya nilai itu. Kedua, bernomor seri. Jadi punya saya sama punya anda sekalian pasti lain kan gitu. Kita jangan cerita oh kalau dipalsukan Pak, aduh jangan pusing ke situ deh ya. Kita cerita yang ini saja ya. Gitu. Ada warna biru, warna nah. Ya ini kebetulan saya punya. Ya. Iya. Ini seriannya teman-teman. Ya di tahun itu lebih kurang lah ya. Tahun 73, 68, 71 kan dia dicetak tiap tahun berbeda-beda. Nah ini kan berarti 5 gulden ini 2 keping. Kalau saat ini kita masih menyimpan dari waktu itu 5 gulden, sekarang nilainya berarti ini kalau satu aja nilai peraknya 375, berarti 2 adalah 750.000. Oke.
Nah, sedangkan uang kertas ini ya boleh teman-teman cari di tempat-tempat jualan koleksian uang ya teman-teman. Kalau 5 gulden ini kalau nggak salah kondisinya biasa itu sekitar 60.000, 40.000 seperti itu ya. Jadi nilai uangnya dianggap kertas koleksian aja. Kalau ini kan ada nilai peraknya gitu teman-teman. Ya, sekarang berbeda sekali ya. Sama-sama 5 gulden, udah 100 tahun, belum nilai antiknya loh teman-teman ya. Kita nggak cerita nilai antiknya ya. Ini koin udah 150 tahun, antiknya kayak apa ya toh. Dan tidak rusak gitu kalau koin perak itu. Kalau kertas itu lebih cengeng ya, butuh perawatan. Ya saya juga ada yang 100 tahun, cuma nanti kertas yang udah 100 tahun juga, cuma nanti lain waktulah ya. Ini kita sekarang membahas khusus Willem 3 saja dan nilai intrinsik namanya atau nilai peraknya ya. Ini menjadi 1 ons atau sudah harganya 1,5 juta, 10 gulden ya toh. Ini baru 60 ribuan juga. Ya, kalau kurs waktu saat itu ini tahun 68 ya teman-teman. Sebelum dia masuk ke euro di tahun 90-an, saya ingat sekali kursnya 1 Belanda itu dulu gulden masih 5.000 rupiah. Jadi ini mungkin sekitar kertas 50.000 rupiah. Nah, sedangkan ini sudah kena dapat nilai intrinsik, dia adalah perak gitu. Nah, itu makanya teman-teman yang penyuka perak tuh maniak banget sampai berkilo-kilo, saya tahu teman-teman saya ya. Itu dia. Nah, kalau kertas kenapa saya senang loh, warna-warni toh, bagus toh. Itu. Ya. Baiklah teman-teman, itu tadi untuk sekilas koin Willem 3 ya. Saya masih banyak yang belum di kayak ini, saya beli yang cukup spesial ini teman-teman. Oh, bukan ini. Bukan. Ini. Ya, ini NGC untuk yang tahun 1849 ini. 2,5 gulden ini saya beli cukup mahal, di atas 1 juta ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia nilai biasanya ini sama 1849 ya kebetulan ya teman-teman. Saya punya yang tahunnya sama ini 1849. Ini saya beli 700-an lah kondisi kayak gini, atau 2 kali intrinsik karena yang ini dianggap antik. Nanti saya ceritanya di video berikutnya ya khusus. Sebenarnya ya itu ada tahun-tahun antik dan sebagainya macam, cuman saya nggak terlalu konsentrasi ke situ. Saya hanya konsentrasi ke itemnya aja. Terus ini barang-barang bosok kayak gini juga saya koleksi. Saya juga bingung ini kenapa patinanya hanya satu muka saja. Apakah ini patina yang dibuat, apakah sudah dibersihkan belakangnya? Kelihatannya sih belum ya teman-teman, cuman ini sangat detail bagus gitu teman-teman. Oke, jadi panjang ya teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton. Salam numismatik, salam koleksian, salam duit. Kan jelas jadinya. Willem 3 ini khusus baru Willem 3.